Oke, halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama kami, Moonkillers. Moonkillers ini adalah suatu channel di mana kita menganalisa suatu pergerakan dari cryptocurrency, even itu adalah bitcoins atau altcoins dari mid caps, big caps, or low caps. Perlu diketahui bahwa Moonkillers ini bukanlah investment advice, jadi bila ada suatu analisa perlu kalian research kembali. Oke, kita mulai dari Bitcoin Weekly. Bila kita lihat secara transparan saja, Bitcoin Weekly ini masih memiliki struktur yang bullish. Dimulai dari higher high di sini, lower high di area sini, and then dia bisa move di atas higher high sebelumnya, maka ini adalah valid higher high, lalu lower high kembali. Oke. Dan bila di area di weekly ini, misal kita ingin melihat pergerakan nanti ke depannya itu menuju ke area mana, kita akan lihat area kemungkinan di area sini dengan menggunakan Fibo extension yang kita tarik dari low sebelumnya, higher high, and then low setelahnya. Maka didapatkan area 1,2 dan 1,6 ini adalah next stations dari Bitcoin. Oke, sebelum lebih lama lagi saya minta maaf karena kondisi sekarang agak hujan di sini, jadi ya seperti ini, ada rintik-rintik hujan gitu. Oke. Nah, ini adalah pergerakan long termnya. Misal Bitcoin valid LH-nya ada di area sini. Oke, bila ingin valid lower high-nya ada di area sini, perlu Bitcoin ini perlu menahan lower previous low sebelumnya di area 33.300. Nah, itu yang dapat kita lihat di weekly. Dan misalnya si lower high-nya ini bukan di area sini pun itu tidak masalah. Itu tuh tidak masalah. Namun jangan sampai melewati lower high sebelumnya di area 28.790. Misalnya si Bitcoin ini dia ada retrace lagi, area pergerakan retrace lagi ke area sini pun di area 31 atau 30, itu masih bisa kita katakan sebagai lower high. Begitu. Nah, kita lanjut menuju daily-nya si Bitcoin. Daily Bitcoin, apa yang kita dapat temukan? Yang pertama adalah Bitcoin ini sedang terkonsolidasi di previous high yang ada di sini, lalu kita tarik ke previous low ke area sini. Nah, ini adalah area konsolidasi terbaru, or mungkin kemungkinan ini adalah area akumulasi terbaru dari Bitcoin setelah dia akumulasi sebelumnya ada di area 28.800 sampai 41.381, dan ini adalah area terbaru dari area akumulasi terbaru dari Bitcoin, dengan syarat dia tidak menembus lower high yang ada di area 32.961. Nah, misalnya si Bitcoin ini dia ternyata tidak dapat menampung sellers, kemungkinannya akan menuju ke area mana? Yang pertama adalah area sini, kita sebut dia adalah area VVG. Kenapa VVG? VVG itu singkatannya adalah failure gap. Failure gap ini tentu akan diisi nantinya seperti wick. Nah, makanya masih ada kemungkinan si Bitcoin ini akan mengisi wick di area sini, dan mungkin dia bikin LH di area sini. Atau
dia manipulasi terlebih dahulu ke area sini karena di sini ada demand. Karena di sini ada area demand zone. Mungkin dia bisa seperti ini, or dia mantul di area sini. Di previous low-nya monthly. Nah, seperti itu. Nah, kemungkinannya misalnya itu bila si Bitcoin ini bisa menembus rectangle or breakout dari rectangle yang ini, kemungkinannya akan menuju area mana? Oke, yang pertama kita dapat menemukan area di sini menjadi suatu VVG karena ini belum terfill di area 47.000 dan sampai 50.300, and then area sini 53.800 sampai 56.000, dan yang terakhir adalah area sini. VVG-nya di area sini 60.700 dan 63.332 sampai dia akan sampai ke supply terkuatnya di 70.000. Nah, itu misal dia bisa breakout dari sini, rintangannya adalah yang pertama di sini, yang kedua di sini, dan yang ketiga di sini. Semoga aja si supply-nya itu or demand yang ada di sini nih setelah dia konsolidasi bisa kuat untuk sampai ke supply yang ada di area sini kembali. Or misalnya dia malah breakdown dan ternyata VVG di sini itu tidak dapat menampung seller, or demand yang di sini tidak dapat menampung seller, kemungkinannya akan menuju area mana? Kita cari terlebih dahulu. Yang pertama kita menemukan area di sini. Oke. Area sini, lalu yang kedua kita menggunakan horizontal ray-nya aja, kita menemukan di area sini. Nah, ini adalah area-area short term-nya si BTC, misal dia breakdown. Nah, di area sini 24.600, 25.700 dan 19.000, 21.200. Kemungkinannya seperti itu. Dan misalnya dia breakdown, berarti kan di weekly-nya berubah tuh market strukturnya. LH-nya bukan di sana lagi. Nah, ini bukan LH, berarti misalnya dia malah breakdown dan dia bikin lower high terbaru, kemungkinan di sini berarti strukturnya itu nanti dia akan berubah, kemungkinannya akan seperti ini. Nah, higher high-nya dan lower high-nya bukan di sini ceritanya nih. Misal kalau misalkan breakdown kemungkinan di area sini, lalu dia bisa baru akan terjadi reject and then impulsive or expansion kembali, expansion move kembali. Seperti itu. Itu adalah suatu permisalan. Kalau misalnya dia bisa breakdown, yang harus kita lihat itu adalah area sana. Misal breakdown dari consolidation area ini, yang kita harus lihat itu adalah area sini. Dan misal dia breakdown kembali dari demand zone kuatnya dari Mei until Juli, demandnya di sini tidak kuat, maka next harus kita pantau area 24.5 sampai 19.476. Nah, lalu ini juga kita harus pantau apabila dia telah breakout karena kita itu setidaknya harus mengetahui ke area mana, misal dia breakout ke area mana, misal dia breakdown. Semoga saja nanti ada suatu manipulasi area di sini, karena kalau misalkan kita sudah sampai area sini, ini tuh bukan ngomongin tentang breakdown or breakout kembali nih, karena di sini tuh kemungkinannya ini masuk ke psikologi zone or zona manipulasi intinya. Sama seperti sebelumnya, orang-orang di sini pada minta 19.000, 18.000, tapi ternyata dia bisa rejected area sini and then boom, move into the all time high. Oke, itu yang bisa kita lihat dari daily dan weekly. Lalu kita akan melihat terlebih dahulu ada suatu skema di sini
Skema ini didapat dari SMC Trade or SND Trade. Jadi di sini ada, kita lihat apabila kita lihat sebelum all time high ada di sini. Buying klimaksnya ini ada di area 58.000 sampai 61.000, dan di area all time high ini 66.000 ini dia failed rally kembali, karena apabila kita lihat strukturnya nih, dia itu telah breakout or breakdown nih yang pertama. Breakdown di area sini. Market struktur breakdown karena dia tidak bisa mempertahankan lower high sebelumnya. Breakdown and then retest, break the ice. Lalu di sini itu adalah distribution areanya seperti itu. Ada buying climax, failed rally, lalu market struktur break, di sini break the ice, dan di sini ininya untuk short termnya, ini untuk mid termnya dia testing di sini, and then kita kembali menuju area accumulationnya ini ada namanya selling climax. Dia itu tidak bisa mencari lower dari selling ini, dan kita namakan sebagai selling climax, and then dia retest area resistance terbarunya, lalu spring test, and then dia retest kembali, and then failed sell off, lalu dia testing, and then jump the creek. Setelah dia breakout dari resisten di sini, dia retest and then jump the creek, dan kembali lagi seperti yang sebelumnya, ada distribution area seperti itu. Gagal failed rally, akhirnya dia strukturnya break. Lalu ini di sini bukan selling climax nih. Kebanyakan orang-orang pada bilang atau orang-orang retail nih pada bilang kalau di 40.900 itu adalah selling climaxnya, padahal dia rejected, lalu dia retest nih, testing area yang di sini, break the ice-nya, and then boom, lalu kita bisa bilang ini adalah selling climax. Nah, selling climax dia retest area resistance, lalu rejected, and then back to ST, dia bikin ST spring test di sini dan retest kembali. Lalu kita sedang mencari violet sell off-nya di area mana? Apakah di area sini? Apakah di area sini? Apakah di area sini? Nah, violet sell off pun bisa kita bilang apabila misal si Bitcoin ini ada di area sini gitu. Makanya ini intinya tuh kita sedang ada di area 2 tes apabila kita menggunakan skema ini ya. Dua metode lagi nih sisa, violet sell off-nya di area mana, entah dia di area ST yang sebelumnya seperti ini nih, di akumulasi sebelumnya, atau di bawahnya selling climax di 31.100 untuk nyari si VVG yang ada di area sini nih 31.511, ataukah dia ingin menyentuh demand yang ada di area sini lagi gitu. Apabila kita menggunakan metode or skemanya area ini, lalu dia test and then kembali seperti ini. Misal violet sell off di sini, dia testing and then jump the creek. Dan bila seperti ini nih, misal violet sell off-nya di area sini, maka kita dapat bilang si weekly-nya ini berarti LH-nya ada di area sini, tidak di bawah area lower high sebelumnya. Begitu untuk di skema menggunakan skema ini, dan kita cocokkan ke weekly. Oke, next kita akan masuk ke 1 hour-nya si Bitcoin. Nah, 1 hour-nya Bitcoin, apabila kita lihat previous low yang ada di area sini, jadi dia konsolidasinya sekarang itu Bitcoin ada di area 45.300 sampai 37.151 sebagai previous low, and then previous high-nya di area sini. Nah, bila kita lihat dan bila kita cari kembali VVG-nya di sini tuh ada nih. Di sini tuh kalau tidak salah tuh ada di low time frame. Di time frame berapa ya? 15 menit atau 5 menit. Nah, ini 15 menit.
Tapi kita jump off ke 1 hour. Nah, kemungkinannya si Bitcoin ini dia akan menuju kemana di short term, yang perlu kalian perhatikan itu adalah area-area ini yang saya tandakan dengan sebagai mata. Ada VVG di area sini, supply di area sini, dan VVG di area sini, and then supply kembali. Lalu yang area bawahnya, bila dia breakdown dari OB origin atau order block origin, kemungkinannya ke area 357, 359, or dia mencari demand zone di area 34.435. Secara short termnya seperti itu. Dan sekarang tuh kalau misalkan kita lihat secara short termnya, kebanyakan itu Bitcoin ini terlalu banyak AMD gitu, skema AMD. Yang pertama kita lihat nih di area sini, itu ada AMD yang bila kita lihat nih, ini kalau tidak salah ada di Asian Session, dia itu seperti konsolidasi and then dia breakdown, tapi hanya sampai ke area sini, karena di sini ada VVG. Lalu kemungkinannya bila distribution terjadi akan ke area sini untuk mengambil VVG harus supply di sini. Kemungkinannya seperti itu bila misal AMD-nya jadi, karena kita juga perlu mengkonfirmasi lower time frame-nya, entah itu 1 jam, 15 menit, or 5 menit gitu. Itu untuk short term-nya, dia pergerakannya menuju area mana. Dan bila misal dia itu AMD-nya tidak berhasil, ya maka kemungkinannya dia bakalan tetap di area-area sini aja gitu, mantul, rebound, reject di area sini gitu-gitu, sampai nanti dia entah dia atau dia itu dapat breakout or breakdown. Intinya yang perlu kalian lihat di short termnya itu adalah area-area sini, ini dan ini. Oke, cukup sih sebenarnya untuk Bitcoin ini. Setidaknya kita dapat melihat nanti misal ini adalah roadmapnya gitu kan, untuk weekly-nya seperti apa yang perlu kita perhatikan gitu, area-area pentingnya yang harus kita lihat apabila breakdown or breakout. Lalu kita misal menggunakan skema ini seperti apa. Dan misalnya si Bitcoin ini misalkan dapat di daily nih ya, misalkan daily ini mother candle-nya itu dapat dia break misal ke atas seperti ini, lalu ada kemungkinan pergerakannya ada reversal karena di sini ada bullish engulfing. Misalkan kalau hari ini dia close candle-nya di atas mother candle di area sini. Nah, kemungkinannya nantinya apabila seperti itu akan membantu si lower time frame tuh. Misal dia bisa di atas candle seperti ini, mother candle-nya, dan hari kedepannya akan ada candlestick seperti ini kembali, lalu ini kemungkinan reversalnya besar gitu karena ada bullish engulfing. Nah, seperti ini. Itu entah dia mengejar previous high yang ada di sini, previous high di 45.300 ataupun lebih 32 kan benar 42, ini kan 45.300 atau mungkin ke 42.586. Nah, 42.500, nah seperti di atas di area-area ini. Jadi bisa untuk ngambil area VVG dan supply area sini dulu begitu. Oke, terima kasih Moons. Semoga analisa ini membantu kalian untuk dapat lebih memperhatikan area-area pentingnya, kemungkinan area penting rejection or rebound terjadi, entah itu di area supply or demand-nya. Oke.
Terima kasih Muns. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan semacamnya. Misal kalian mau kita untuk menganalisa koin kalian atau koin favorit kalian tinggal bisa komen di bawah. Oke, sampai jumpa.